Mari kita bicarakan mengenai salah satu proses biologi terpenting yang terjadi di dalam sel, di mana kita tidak akan memiliki kehidupan di muka bumi ini, dan saya tidak akan membuat video ini untuk Anda karena nantinya saya tidak akan bisa mendapatkan makanan. Proses ini disebut dengan fotosintesis. Oke, biarkan saya selesai menulis ini dulu. Nah, jadi secara intinya, objek pembicaraan kita kali ini bisa berupa bakteri dan tanaman. Tapi untuk kali ini, agar lebih mudah, saya hanya akan membicarakan soal tanaman. Jadi mungkin saya tulis di sini plants atau tanaman. Oke, seperti yang biasa kita ketahui ya, tanaman akan membutuhkan karbon dioksida atau CO2 ditambah dengan air atau H2O, ditambah juga sejumlah sedikit cahaya matahari atau sunlight, dan kemudian akan menghasilkan karbohidrat. Oke, saya tulis dulu di sini karbohidrat. Ya, karbohidrat ini sejenis gula ya. Jadi bisa disebut sejenis gula. Dan ditambah juga dengan oksigen atau O2. Oke. Nah, karbohidrat ini adalah sumber makanan bagi sel kita untuk membentuk ATP yang kalau Anda ingin tahu lebih dalam mungkin bisa dicek di video respirasi seluler. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah oksigen yang kita hirup ketika bernafas ini ternyata ini juga diperlukan loh dalam respirasi seluler untuk memecah karbohidrat untuk membentuk energi. Nah, jadi pada intinya karbohidrat dan oksigen ini merupakan dua buah komponen yang paling penting dalam kehidupan, di mana karbohidrat dan oksigen yang dihasilkan dari tanaman ini diperlukan dalam respirasi seluler manusia. Di sini saya tulis saja key for life atau kunci untuk kehidupan. Oh iya, tadi tidak hanya manusia, tapi kebanyakan hewan ya. Nah, kemudian yang uniknya, hanya tumbuhan loh yang dapat memanfaatkan cahaya dari matahari yang jaraknya jauh sekali. Dan sudah begitu juga dalam prosesnya, cahaya matahari ini tersaring banyak hal seperti awan dan mengubahnya menjadi gula atau karbohidrat yang dapat menjadi energi bagi makhluk hidup yang memakannya. Mungkin saya akan memberikan contoh sapi ya di sini. Ya, tapi sebetulnya semua makhluk hidup memerlukan karbohidrat. Jadi istilahnya bagaimana ya? Oh iya, mungkin istilah yang tepat itu karbohidrat ini adalah bahan bakar bagi semua makhluk hidup karena karbohidrat ini sangat diperlukan dalam respirasi seluler. Ya, jadi karbohidrat ini adalah bahan bakar penting dalam kehidupan. Atau mungkin mungkin sebaiknya saya tulis saja di sini. Sebentar. Jadi untuk bahan bakar kehidupan itu mungkin ya di sini. Ya, fuel for life. Oke. Bahan bakar untuk kehidupan atau bahan bakar untuk animal atau hewan. Oke. Nah, sebetulnya ya, reaksi fotosintesis ini tidak salah. Tapi sebetulnya reaksi ini adalah reaksi yang terlalu disederhanakan. Karena sebetulnya proses yang terjadi tidak mungkin loh semudah ini. Ya bagaimana bisa ya sebuah energi dari foton yang berasal dari cahaya matahari dapat berubah menjadi gula karbohidrat. Jadi kita akan coba membahas lebih dalam lagi soal fotosintesis. Karena itulah video ini ada. Oke, jadi untuk lebih detailnya saya perlu menulis ulang ya reaksinya. Jadi di sini di sini saya tetap akan menulis karbon dioksida atau sebentar, saya cari warna yang baik. Nah, ini saja. Di sini adalah CO2. Nah, jadi setelah CO2 akan ada H2O dan air, dan di sini perbedaannya kan tadi saya menulis cahaya matahari. Di sini saya tulis adalah foton. Oke. Nah, foton ini adalah digunakan untuk memancing elektron dari klorofil keluar agar dapat mengubah kondisi energi dalam klorofil dari tinggi menjadi rendah. Karena elektron yang keluar akan membuat perubahan energi. Nah, perubahan energi inilah yang digunakan untuk membuat ATP dan itulah yang akhirnya akan membentuk karbohidrat.
Nah, tapi secara intinya tiga hal ini merupakan hal penting dalam fotosintesis. Dan kita akan berakhir tentunya ya. Ya, reaksi ini akan berakhir menjadikan karbohidrat. Tapi di sini saya tidak mau menulis karbohidrat, saya akan menulis struktur kimia aslinya, yaitu adalah struktur aslinya adalah CH2O N kali ya. Tapi biasanya sih nilai N ini akan minimal sebesar 3 kali. Tapi untuk gula karbohidrat ini, bagaimana kalau mulai sekarang saya sebut glukosa saja agar lebih umum ya. Jadi lebih umum dia disebut dengan glukosa. Ia memiliki nilai N-nya sebesar 6 kali. Dan inilah struktur umum dari glukosa. Tapi sebenarnya kita tidak membahas itu ya di sini. Nah, kemudian setelah glukosa ini kita akan juga dihasilkan ya, oksigen atau O2. Oke. Nah, ini jadi berbeda sekali kan ya dengan apa yang kita lihat di awal dan beda juga dengan apa yang biasa kita ketahui tentang fotosintesis. Nah, kemudian kita juga punya persamaan kimia jadi harus disamakan. Di sini saya tulis N karena di sini juga ada N. Nah, kemudian untuk menyamakan karena di situ di sini saya samakan juga dengan N. Nah, percaya tidak? Ini sudah sama. Koefisien di kiri dan di kanan, kalau coba Anda masukkan nilai N-nya, ini akan menjadi persamaan yang sama dan setimbang. Kalau tidak percaya, coba saja Anda buktikan sendiri ya. Hehe. Nah, tapi proses ini sendiri, sebentar. Proses yang sudah saya tulis ini, ya N-nya juga sudah setimbang. Oke, jadi COH-nya sudah setimbang. Nah, tapi proses ini sendiri ya, bukanlah proses yang sesungguhnya, karena ini hanyalah reaksi kimiawi secara sederhananya. Oke, jadi lebih baik kita lanjutkan saja ya karena ini bukan pelajaran kimia. Nah, kemudian di sini kita akan membahas mengenai jenis-jenis reaksi fotosintesis. Di mana akan ada dua jenis dari fotosintesis. Yang pertama adalah reaksi terang dan yang kedua adalah reaksi gelap. Oke, sebentar. Saya tulis juga dulu saja di sini ya. Di sini ada fotosintesis di mana reaksi yang pertama reaksi pertama itu adalah reaksi terang atau reaksi yang tergantung terhadap cahaya. Ya, ini adalah light reaction. Oke. Light reaction ini atau bisa juga disebut reaksi yang tergantung terhadap cahaya, light dependent. Nah, dia memerlukan cahaya. Nah, selain ini ada reaksi satu lagi atau itu adalah dark reaction atau reaksi gelap. Tapi ini dia yang sering membuat salah persepsi. Jadi tidak seperti namanya ya. Ini bukan reaksi yang terjadi ketika gelap, bukan mentang-mentang reaksi terang terjadi ketika terang. Yang dimaksud reaksi gelap ini adalah terjadi sebenarnya dapat terjadi ketika ada cahaya. Jadi sebetulnya lebih tepat kalau reaksi gelap ini disebut dengan reaksi yang tidak tergantung terhadap cahaya. Ya, itulah yang sering menyebabkan miskonsepsi ya. Jadi dia adalah light independent reaction atau reaksi yang tidak terkait dengan cahaya. Nah, jadi ya ini adalah reaksi yang tidak tergantung terhadap cahaya. Oke. Jadi ingat, reaksi gelap adalah reaksi yang tidak tergantung cahaya dan bisa terjadi ketika ada cahaya. Oke, nah kemudian untuk memperjelas, reaksi terang ini akan memerlukan foton. Ya, reaksi terang akan memerlukan foton dari cahaya matahari, sedangkan reaksi gelap tidak memerlukan foton dari cahaya matahari. Tapi reaksi gelap memerlukan hasil dari reaksi terang untuk terjadinya reaksi gelap ini. Jadi sebenarnya reaksi gelap ini bisa terjadi ketika tidak ada cahaya matahari, asalkan masih ada produk dari reaksi terang. Oke, untuk lebih memperjelas ya. Jadi reaksi terang ini memerlukan foton dari cahaya matahari. Oke, anggaplah ini foton sedang menyerang. Nah, jadi foton dari cahaya matahari. Kemudian foton ini akan memecah air menjadi oksigen. Oke, jadi dengan bantuan foton pada reaksi terang, di sini adalah sumbernya adalah air. Kemudian akan menjadi oksigen atau O2. Nah, O2. Ya, beres. Nah, nanti kemudian dari reaksi ini akan dibentuk produk untuk reaksi gelap. Oke, jadi dari reaksi terang
akan dibentuk produk untuk reaksi gelap, yaitu adalah ATP. Yang seperti yang kita tahu ya, ATP ini adalah apa ya kita sebutnya? Oh iya, uang, mata uang dalam kehidupan seluler. Jadi semua perlu ATP. Dan satu komponen lagi adalah NADPH. Oke. Jadi ketika kita belajar mengenai respirasi seluler, mungkin kita bisa menemukan kata NADH ya, tapi mungkin kalian heran, apa sih hubungan NADH dan NADPH? Tapi pada dasarnya, mereka berdua itu sangatlah mirip dengan hanya perbedaan huruf P di sini ya, ada huruf P. Kalau bahasa kimia P ini adalah fosfat. Tapi sebetulnya mekanisme reaksi mereka sama kok. Jadi ya sudah, untuk sekarang tidak usah kita pusingkan dulu ya. Jadi NADPH ini fungsinya adalah NADPH ini akan melepaskan H-nya. Jadi H-nya akan terlepas menjadi H+ yang secara otomatis dia juga akan melepaskan elektron. Nah, ketika elektron lepas ini nih, elektron ini akan diterima oleh sesuatu yang lain. Jadi, mungkin untuk reaksi reduksi dan oksidasi ada singkatan bagus nih. Singkatan itu adalah, sebentar, jadi saya menggunakan singkatan oil rig. Ya, oil rig ini dimana O, oxidation is losing dan reduction is gaining. Atau oksidasi itu adalah kehilangan dan reduksi itu adalah mendapatkan. Apa sih sebetulnya yang hilang dan didapatkan? Ya itu tadi, elektron. Jadi pada NADPH ini ketika H+-nya lepas, jadi otomatis kemampuan NADPH untuk mengikat elektron akan hilang karena H+ yang bisa mengikat elektron ini lepas. Jadi NADPH akan mengalami oksidasi dan menjadi reduktor. Dia menjadi reduktor karena dia mengalami oksidasi. Karena oksidasi dan reduksi pasti terjadi secara berkesinambungan. Jadi pasti akan ada mengalami senyawa lain yang mengalami reduksi. Jadi dengan NADPH teroksidasi, ada senyawa lain reduksi, jadi otomatis NADPH ini adalah reduktor atau reducing agent, di mana dia akan menyebabkan senyawa lain tereduksi. Oh iya, nah dari hasil oksidasi NADPH, karena elektron lepas akan terjadi perubahan energi kan? Ya pasti dong. Nah, perubahan energi inilah yang dimanfaatkan oleh reaksi gelap untuk berlangsung. Kalau dari proses umumnya ya, NADH itu harus melalui proses siklus Krebs dan sistem transfer elektron untuk membentuk ATP tentunya. Tapi untuk kali ini kita biarkan saja dulu ya, karena hal tersebut akan membuat semakin bingung, karena tujuan video ini adalah kita meng-overview fotosintesis. Jadi seperti yang sebelumnya kita bicarakan ya, reaksi terang ini akan memerlukan foton, menyerap air dan mengeluarkan oksigen, lalu menghasilkan ATP dan NADPH untuk reaksi gelap. Ya ini foton, kemudian air menjadi O2. Di sini saya tunjuk lagi, menghasilkan ATP dan NADPH untuk reaksi gelap. Nah, kemudian reaksi gelap ini punya nama lainnya ya. Dia umumnya disebut dengan yang namanya siklus Calvin. Yaitu nama lain dari reaksi gelap. Nah, jadi setelah kita membahas lebih dalam soal siklus Calvin ya. Sekarang kita akan coba bahas soal siklus Calvin ini. Jadi di siklus Calvin ini ATP dan NADPH dari siklus terang akan digunakan untuk membentuk suatu bentuk peralihan sebelum glukosa. Jadi di sini hasil dari siklus terang digunakan untuk membentuk produk peralihan itu adalah PGAL. Ya, di sini PGAL atau fosfoglyceraldehid dan G3P. Nah, PGAL tadi ini adalah fosfoglyceraldehid. Saya tulis saja di sini. Sebentar, fosfoglyceraldehyde. Nah, sementara untuk G3P ini adalah gliseraldehid 3 fosfat. Ya, sebentar saya selesaikan tulisannya dulu. Nah, sebetulnya ya molekul PGAL dan G3P ini adalah molekul yang sama, hanya mereka berbeda penamaan. Untuk beda yang jelas ya, mereka ini memiliki struktur 3 rantai karbon. Ini 3 rantai karbon dengan 1 fosfat. Nah, dari sinilah ini adalah bahan mentah untuk membentuk glukosa dengan 2 molekulnya. Untuk pembahasan lebih lanjut soal reaksi terang dan reaksi gelap atau reaksi siklus Calvin ini, nanti saya akan buat videonya sendiri lagi.
Jadi tadi kita sudah belajar apa saja sih? Oh iya, jadi tadi kita sudah belajar reaksi terang dan reaksi terang, di mana reaksi terang itu memerlukan foton. Ya, ini foton untuk reaksi terang menghasilkan produk, dan dia juga perlu H2O dan menghasilkan oksigen. Nah, jadi reaksi terang ini tidak memerlukan foton itu. Kemudian reaksi gelap itu tidak memerlukan cahaya karena reaksi gelap itu tidak memerlukan foton ya untuk memecah-mecah apapun. Oh iya, saya nyaris lupa. Hal terpenting dalam reaksi gelap ya. Reaksi ini memerlukan karbon dioksida. Mas, ada yang sadar tidak kalau dari tadi karbon dioksida yang disebutkan dari reaksi awal kemana? Ya, reaksi gelap inilah yang memerlukan karbon dioksida tadi. Jadi mungkin untuk lebih jelas, biar saya tidak lupa lagi juga, biar kita semua ingat. Di sini saya tulis saja. Jadi di sini akan diperlukan CO2. Oke. Nah, dioksida inilah dibentuk dari karbon dioksida ini akan dibentuk molekul fosfogliseraldehid tadi. Jadi karbon dioksida ini sangat penting karena tanpa ini tidak akan dibentuk fosfogliseraldehid. Jadi reaksi gelap ini memerlukan ATP dan NADPH untuk mengubah karbon dioksida menjadi PgAl. Oh iya, mungkin bagi yang tahu soal glikolisis ya, ada yang sadar tidak kalau molekul ini, PgAl ini adalah molekul yang ada ketika pertama kali gula dipecah di glikolisis. Ya, kalau yang tidak tahu ya sudah ditelan saja. Jadi intinya sebenarnya sama saja. PgAl ini diperlukan untuk membuat glukosa, dan ketika glukosa dipecah, dia akan jadi PgAl kembali. Ya, seperti kita bermain Lego. Jadi 2 Lego disatukan menjadi 1, dan ketika dipecah jadi 2 Lego lagi. Ya, jadi inilah intinya fotosintesis secara umum. Di video lainnya kita akan membahas secara detail mengenai kedua reaksi terang dan reaksi gelap.